Perkenalkan, nama saya Petronella Silvani dengan NIM 2422411253, kelas F, semester 1, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang struktur pada tumbuhan. Struktur tumbuhan dibagi menjadi dua bagian, yaitu struktur luar morfologi dan struktur dalam antonim. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, struktur luar morfologi tumbuhan. Struktur luar mencakup organ-organ utama yang melihat dan berfungsi dalam kelangsungan hidup tumbuhan, yaitu akar, berfungsi menyerap air dan nutrisi dari tanah, menopang tumbuhan, dan menyimpan cadangan makanan. Contoh, akar tunggang, wortel, mangga. Akar serabut, padi, kelapa. Yang kedua, batang, berfungsi mendukung tumbuhan, mengangkut air dan zat makanan, serta sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Contohnya, batang berkayu, jati, mangga. Batang herba, kangkung, bayam. Yang ketiga, daun, berfungsi tempat fotosintesis, respirasi, dan transpirasi. Contohnya, daun sederhana, mangga, nangka. Daun majemuk, kelapa sawit, kacang panjang. Yang keempat, bunga, berfungsi alat reproduksi generatif pada tumbuhan bunga. Contohnya, bunga sempurna, mawar sepatu. Bunga tidak sempurna, jagung, bunga jantan, dan bunga betina terpisah. Yang kelima, buah dan biji, berfungsi buah melindungi biji dan biji merupakan calon tumbuhan baru. Contohnya, buah berdaging, mangga, apel. Buah kering, kacang tanah, padi. Yang kedua, struktur anatomi tumbuhan. Struktur dalam tumbuhan mencakup jaringan-jaringan penyusun organ. Yang pertama, jaringan meristem, berfungsi bertanggung jawab atas tumbuhan primer dan sekunder. Contohnya, meristem apikal di ujung akar dan batang. Yang kedua, jaringan epidermis, berfungsi melindungi jaringan di bawahnya dan mengurangi kehilangan air. Contohnya, epidermis berlapis lilin pada daun kaktus. Yang ketiga, jaringan parenkim, berfungsi tempat fotosintesis, penyimpanan, dan pertukaran gas. Contohnya, parenkim palisade di daun. Yang keempat, jaringan pengangkut, berfungsi mengangkut air, nutrisi, dan hasil fotosintesis. Ada dua macam, yaitu xilem, mengangkut air dan mineral dari akar ke seluruh bagian tubuh. Yang kedua, floem, mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Contohnya, xilem pada batang pohon jati. Yang kelima, jaringan penyokong, fungsi memberi kekuatan dan fleksibilitas pada tumbuhan. Kolenkim mendukung tumbuhan muda. Sklerenkim memberi kekuatan pada tumbuhan dewasa. Contohnya, kolenkim di tangkai dual seledri. Dengan memahami struktur luar dan dalam tumbuhan, kita dapat melihat bagaimana setiap bagian memiliki peran penting dalam keberlangsungan hidup tumbuhan. Contohnya, akar padi yang serabut membantu tumbuhan menyerap air di tanah bertempur, sedangkan daun mangga dengan permukaan lebar memaksimalkan proses fotosintesis.